Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial kali ini bersama Kepala Balai Veteriner Lampung, Bapak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata. Ini menarik ini Pak Dokter. Terima kasih. Kita dialog spesial di lokasi Balai Kantor Veteriner Lampung. Ya. Menarik itu. Ya pemirsa Tegar TV, tema kita adalah strategi penguatan teknis pusat kesehatan hewan dalam mendeteksi, merespon, dan mengendalikan penyakit hewan. Ya. Pak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata, ini bukan yang pertama kali ya kita dialog spesial ini ya Pak Dokter. Betul, insya Allah kita sudah kelima kalinya ini. Kelima kali. Cuman memang biasanya kita di studio Tegar TV. Betul, oke. Iya, kali ini kita di kantor Balai Veteriner Lampung. Siap. Biar maksudnya juga pemirsa Tegar TV yang mengenal, mengetahui kantor Balai Veteriner Lampung ini, Pak Kepala. Oke. Pak Kepala Balai Veteriner Lampung, Pak Dr. Hewan Hasan, ini pusat kesehatan hewan. Ini sesuai dengan tema ini. Apa itu? Silakan. Pusat kesehatan hewan atau puskeswan. Sebetulnya kalau di manusia ada puskesmas gitu, pusat kesehatan masyarakat gitu. Mungkin sudah familiar gitu kalau puskesmas dia. Memang puskeswan itu mungkin kan yang belum terlalu familiar. Tapi sih sebetulnya kalau bagi kalangan petani-peternak ini sangat vital. Soalnya ini berada di ujung tombak ini. Puskeswan ini. Puskeswan ini. Soalnya kan yang misalnya ini harusnya kan satu puskeswan itu ngampu 2 sampai 3 kecamatan. Itu untuk menangani kasus penyakit, kemudian reproduksi. Satu pusat kesehatan hewan ini mengampu 2 sampai 3 kecamatan. Sebetulnya harusnya begitu. Kalau Lampung sih alhamdulillah rata-rata seperti itu. Memang mungkin bagi provinsi yang lain atau kabupaten yang lain memang ada yang mungkin kadang sampai lebih dari 30 kecamatan ada satu puskeswan itu. Tapi alhamdulillah kalau Lampung rata-rata memang satu puskeswan itu ngampu 2 sampai 3 kecamatan. Sekali lagi ini puskeswan kami angkat, soalnya sangat vital sekali. Dalam artian yaitu untuk menangani penyakit. Ya kayak misalnya kemarin itu ya misalnya kayak PMK, LSD, kemudian ASF gitu ya. PMK kemarin itu misalnya itu puskeswan itu berfungsi dengan baik. Sebetulnya para petugas kesehatan hewannya itu langsung bisa tahu gejala-gejalanya, kemudian kalau memang bergejala PMK langsung bisa diisolasi, sehingga dipisahkan dengan hewan sehat, kemudian diobati, mungkin tidak akan nyebar kemana-mana. Tapi karena waktu itu memang termasuk penyakit baru ya untuk PMK itu, dalam artian memang kita pernah kena tahun 1887 sampai 1990 ya. Itu kita pernah kena PMK. Tapi kan rata-rata puskeswan ini kan baru. Maksudnya kan berdirinya pasti di atas tahun 90. Jadi ya mungkin ya untuk penyakit PMK ini hal yang baru gitu. Jadi akhirnya karena di ujung tombak ini kurang berfungsi dengan maksimal, akhirnya kan Pak Mar tahu sendiri itu sekarang menyebarnya waktu PMK itu dengan hampir akhirnya semua kecamatan hampir semuanya kena itu dengan angka yang lumayan tinggi dan kemudian lumayan tinggi seperti itu. Termasuk mungkin ya termasuk LSD atau lato-lato itu. Sebetulnya itu kalau misalnya itu puskeswan itu tanggap satu misalnya kena, sebenarnya langsung diisolasi, dipisahkan, kemudian diobati, kemudian biosecurity-nya diperketat gitu. Sebetulnya tidak akan menyebar kayak mesin matar itu kan ada lahan sawit gitu. Kemudian kan untuk melihara ternak sapi, satu kena. Lah sementara itu kan di lahan sawit itu ada sekitar 400 sampai 500 ekor itu. Satu kena itu nanti akhirnya nyebar kemana-mana ke yang itu akhirnya emang dia kewalahan. Makanya kalau misalnya itu puskeswan tanggap, sebetulnya yang sakit itu segera
isolasi sebetulnya tidak menyebar kemana-mana gitu. Ya sebenarnya termasuk penyakit yang lain. Memang ini pertanyaan sangat vital gitu kesuan ini. Memang kami jelas di BVET memang misalnya itu ada BHMS, memang kami memesan kepada beliau-beliau ini atau mereka ini sudah segera saja kirim sampel atau mungkin kalau misalnya ragu-ragu silahkan panggil tim kami. Kami ada tim investigasi untuk datang langsung ke sana untuk langsung ambil sampel dan nanti kami periksa di laboratorium. Oh ini penyakitnya ini, oh ini penyakitnya ini, sehingga segera bisa kita tangani seperti itu. Jadi sekali lagi Puskeswan ini sangat vital untuk menjaga agar kesehatan hewan yang ada di wilayah kerja masing-masing ini yang 2-3 kecamatan itu bisa tertangani dengan baik seperti itu. Pak Umar. Ya Pak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata, Kepala Balai Veteriner Lampung. Ini menarik ini. Jadi Puskeswan itu seperti kata Pak Dr. Hewan itu sangat vital itu. Ya, terutama untuk penyebaran penyakit itu ya. Betul ya. Ini nanti dari mereka kalau bisa dikirim sampelnya seperti ya, terus kemudian hubungannya dengan balai veteriner untuk dianalisis di laboratorium. Betul ya. Ya, jadi kan sekali lagi memang di samping kami menganalisa penyakitnya. Ini kan kami juga ada terobosan inovasi, inovasi yang peta.puskeswan.com. Jadi dengan peta ini, nanti Puskeswan itu misalnya ada kasus bisa ngentri di di aplikasi itu, peta.puskeswan.com. Itu nanti akan ketahuan trennya apa sih sebetulnya penyakit di Puskeswan tersebut gitu. Nah kalau yang itu kan langsung ada grafiknya itu, lalu yang kelihatan yang grafiknya tinggi, wah ini berarti perlu penanganan. Nah itu nanti kan biasanya kan anggaran kan biasanya kan tergantung kabupaten itu sama provinsi. Ya walaupun sekarang alhamdulillah pusat juga turun ya, maksudnya dalam artian kok melihat ini ujung tombak kok tumpul ya kayaknya pusat juga menurunkan anggaran sih pakai DAK ya. Jadi kami juga punya inovasi itu untuk untuk mendeteksi deteksi. Jadi mana sih yang grafiknya yang sudah yang memuncak? Ini berarti di Puskeswan tersebut penyakitnya ini berarti harus segera ditangani. Nanti kan memang sekali lagi itu nanti kan untuk anggarannya memang biasanya dari kabupaten seperti itu. Memang sekali lagi jelas kerjasama nanti dengan kabupaten, kemudian provinsi dan dari pusat yang dalam artian dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH, Kementerian Pertanian untuk kami itu. Menarik ini Pak Dokter. Pak Dokter, ini peran Puskeswan itu secara umum itu selain mendeteksi penyakit mungkin ada apa ya peternakan atau bagaimana sih? Iya. Ya sebetulnya itu dalam satu Puskeswan itu memang harusnya kalau menurut peraturan yang ada itu di situ ada kepala puskeswannya harusnya kan memang itu medik veteriner atau dokter hewan ya. Nah, terus nanti kan ada paramediknya. Itu nanti kan kayak puskesmas. Iya betul. Iya, kalau itu kan sudah ya. Jadi kan kalau puskesmas biasanya kan ada kepala puskesmasnya berarti dokter itu. Terus nanti kan ada semacam paramediknya, terus ada yang memang sekarang sih puskesmas sudah maju itu untuk diagnosa dan terapi kan langsung dokter. Kalau sekarang dulu kan paramedik ya, mungkin sekarang paramedik ya difungsikan untuk yaitu diagnosa awal, terus nanti untuk semacam recordingnya atau pencatatannya gitu. Kalau di puskesmas ya karena kalau dilihat ini kayak ini Puskeswan Lampung ini Puskeswan ada 58. Tapi dokter hewan baru ada 38. Berarti kan kurang 20 yang itu. Ini aja yang dokter hewannya. Ini aja kan mungkin juga sebagian masih THL. Jadi kalau THL kan nggak bisa jadi kepala. Ya kayaknya kan tetap PNS yang jadi kepala itu. Nah di situ ada medik, kemudian ada paramedik. Nah paramedik ini ada penanganan kesehatan hewan, kemudian paramedik yang nangani IB, yang petugas kawin suntik itu, terus ada paramedik yang nangani PKB, penerja kebuntingan, terus ya termasuk di sini termasuk yang vaksinasi itu, yang PMK itu. Ini kan alhamdulillah PMK ini
bisa kita tangani dengan baik. Sekarang jelas, PMK kan jelas dibutuhkan vaksinasi. Kalau vaksinasi itu ya cover, sebetulnya kalau memang PMK mengharuskan 80-90%. Kalau rabies kan 70% ya. Kalau yang kalau yang di PMK ini sebenarnya coveragenya harusnya sekitar 80-90% sebetulnya itu. Nah ini kan yang vaksin kan petugas puskesmas ini sebetulnya ini. Jadi mungkin dinas mengkoordinir, vital lah ya, peran puskes. Iya, pelaksananya mereka beliau-beliau ini pelaksananya. Lah ini kalau misalnya beliaunya itu nggak bergerak, ya pasti nggak tervaksin. Kalau nggak tervaksin, ya itu pasti akan menyebar PMK itu. Pak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata ini waktu juga nih. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Kepala Balai Veteriner Lampung, Bapak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.